wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Adelia Asmarani Triatmoko dari Fakultas Psikologi UHAMKA. Gimana nih kabarnya? Masih dalam keadaan baik-baik kan? Nah, walaupun sekarang kita udah new normal nih, tapi kalian harus tetap social distancing ya. Jangan terlalu berpergian jauh-jauh kalau nggak penting-penting banget. Terus, kalau mau keluar jangan lupa pakai maskernya ya guys, oke? Nah, terus selain itu kalian harus juga jaga kebersihan untuk supaya selalu steril dari kuman-kuman dan bakteri. Oke, sekarang sebelum aku mau ngejelasin tentang mood swing, kalian jangan lupa untuk like dan komennya ya guys. Jangan lupa ya. Kalian pasti di sini udah nggak asing lagi kan dengan kalimat mood swing. Nah, di sini aku mau ngejelasin tentang apa sih itu mood swing. Mood swing di sini ialah perubahan atau naik turunnya mood alias kondisi hati seseorang yang berubah dengan sangat cepat. Dan mood swing juga merupakan perubahan hati atau emosi. Dimana contohnya itu seperti misalnya kita dalam keadaan baik-baik aja, gak ada masalah apa-apa, lagi happy, lagi enjoy, terus seketika kita ngerasa kayak sedih, kesel sama orang, bawaannya sensi, iya gak sih? Nah, itu yang dimaksud mood swing. Jadi dengan adanya perubahan di dalam diri kita yang sangat cepat, itu yang dinamain mood swing. Setelah tadi aku udah jelasin tentang apa itu mood swing, sekarang aku mau ngejelasin tentang penyebab dari mood swing. Penyebab dari mood swing di sini yang pertama ada kondisi hormon. Di mana kondisi hormon kita ini kadang masih suka turun naik ya kan? Kadang suka belum jelas gitu. Contoh misal seperti wanita yang sedang menstruasi. Pasti udah tidak asing lagi dengan wanita yang sedang menstruasi, ya kan? Wanita yang sedang menstruasi itu kadang dia tidak bisa mengontrol emosinya, perasaannya, perubahan yang ada di dirinya dia sendiri. Karena wanita jika lagi menstruasi itu hormonnya sedang naik. Jadi kaum laki-laki harus mengerti jika kaum wanitanya sedang PMS. Karena kalian juga bisa menjadi sasaran kaum wanita untuk melampiaskan emosi yang sedang dia alami. Nah, emosi itu yang terjadi di dalam dirinya itu yang dinamakan mood swing. Jadi, secara tiba-tiba tanpa kita sadari, mood swing itu atau bad mood itu muncul. Ya kan? Wanita tuh terlalu sensi sekali jika sedang menstruasi. Tetapi mood swing ini gak hanya di wanita aja sih, di kaum laki-laki juga ada. Tetapi kaum laki-laki ini tuh jarang meluapkan, menunjukkan mood swingnya gitu. Kalau perempuan pasti selalu menunjukkan mood swingnya di saat dia lagi menstruasi, ya kan? Jadi sudah tidak asing lagi jika wanita itu kalau lagi menstruasi bad moodan itu udah nggak asing banget, atau mood swingan tuh udah nggak asing banget. Jadi kalian harus mengerti di saat wanita sedang menstruasi ya. Nah, selain itu kondisi hormon selain menstruasi itu pubertasnya kita kan kadang masih suka labil ya, suka belum jelas gitu. Apalagi baru yang mau masuk menjelang SMP, mau masuk remaja, mau masuk SMA, itu kadang-kadang tuh masih belum stabil kondisi dirinya dia, perubahannya dia, emosinya dia, ya kan, masih suka tidak jelas lah istilahnya gitu. Kemudian perubahan yang kedua ada ketidakseimbangan kimia yang ada di otak, terus penyakit tertentu, dan terakhir adalah gangguan mental. Dimana gangguan mental ini tuh yang udah parah banget, yang udah sering kayak kalian tuh emosinya tuh terus ada, terus timbul, nggak bisa berhenti, dan itu yang ngebuat jadi gangguan mentalnya kalian. Jadi
apa-apa tuh selalu sensi tanpa kalian sadari gitu loh. Gangguan mental. Jadi mental kalian tuh udah kena. Makanya itu kayak orang tuh yang selalu apa-apa marah-marah, terus emosian mulu bawaannya. Sebenarnya tuh mood swing ini tuh kalau yang masih normalnya ya, itu hanya sesaat, hanya terlintas saja sesaat. Nah, kalau udah yang gangguan mental ini, itu udah parah, yang udah bener-bener parah, yang udah gak bisa lagi dikontrol, itu udah masuk dalam gangguan mental. Nah, salah satu untuk mengatasinya gangguan mental itu, kalian yang sudah mengalami gangguan mental dalam mood swing, kalian harus segera datang ke psikiater atau ke dokter. Mungkin dari dalam diri kamu itu ada gangguan yang ngebuat kamu jadi seperti mood swingan parah, yang sering emosi, yang tiba-tiba tanpa disadari itu muncul emosinya gitu. Jadi kalian yang punya gangguan mental dalam mood swing harus cepat-cepat datang ke psikiater. Jadi biar tahu kenapa kalian itu. Nah, setelah tadi aku udah ngejelasin apa itu mood swing dan penyebab dari mood swing, sekarang aku mau ngejelasin cara mencegah mood swing. Nah, cara mencegah mood swing di sini itu mudah banget dan gampang banget dilakuin sama semua kalangan. Nah, mau tahu caranya apa? Yaitu caranya dengan kamu memulai hidup sehat atau berolahraga, otomatis darah yang ada di diri kamu ini menjadi tersalurkan, yaitu maksudnya menjadi stabil atau normal. Nah, dikala kamu lagi ngerasa perasaan yang tidak baik-baik aja atau kamu lagi ada masalah, kamu bisa melakukan ini dengan hal-hal yang positif, yaitu hal-hal yang positif itu kan banyak ya, dengan adanya berolahraga secara teratur, kemudian kamu mempunyai aktivitas yang lain. Nah, otomatis perasaan yang kamu lagi rasain yang tadinya tidak baik-baik aja itu yang menjadi positif dengan adanya kamu beraktivitas yang menurut kamu itu membuat diri kamu itu merasa enjoy, have fun gitu. Jadi perasaan positif ini itu bisa ngaruh ke dalam diri kamu juga gitu. Nah, selain itu dengan kamu memulai hidup sehat, berolahraga atau beraktivitas yang positif, jadi kamu tuh semangat untuk menjalani hari-hari kamu gitu. Jadi nggak ada lagi tuh yang namanya perasaan yang tadinya nggak enak terus atau lagi kesel, itu tuh bisa menjadi perasaan yang positif jika kamu menjalankan aktivitasnya juga secara positif gitu. Jadi harus diterapin dengan berolahraga secara teratur, atau kamu selain kamu berolahraga atau kamu punyain hobi yang lain, kamu bisa salurkan itu ke aktivitas positif kamu. Jadi nggak ada lagi tuh namanya mood swing datang secara tiba-tiba. Intinya kalau mood swing itu datang, kamu harus lakuin aktivitas yang positif supaya diri kamu juga ngerasa ya enjoy aja dengan kamu melakukan aktivitas yang positif. Setelah tadi aku udah ngejelasin tentang cara mengatasi mood swing yang mudah dan gampang dilakuin untuk semua orang, sekarang aku mau ngejelasin tentang mood swing di dalam psikologisnya. Nah, mood swing itu sendiri tadi ialah perubahan hati atau emosi, di mana perubahan emosi ini merupakan kondisi psikologis sebagai respon tubuh terhadap lingkungan atau situasi tertentu. Mood swing juga dapat menimbulkan masalah kesehatan apabila perubahan sering terjadi, kemudian tidak terkendali dan tidak rasional. Misalnya, keinginan untuk melukai diri sendiri dan mengganggu fungsi sehari-hari kamu. Oleh karena itu, sangat penting untuk kamu memperhatikan apa yang terjadi ketika kamu mengalami mood swing tersebut. Dan dari segi jiwa atau psikologis, kamu harus sering membiasakan diri untuk berprasangka baik atau husnuzon. Nah, mood swing yang identik dengan perasaan
negatif seperti marah, emosi, dan cemas itu bisa terkendali jika kamu tidak seuzon atau tidak berprasangka buruk terhadap orang lain. Jika ini bisa diterapkan di dalam hidup kamu atau diri kamu, insya Allah mood swing tidak terjadi atau tidak hadir meski kamu sedang mengalami perasaan yang tidak baik, atau kalau wanita sedang merasakan PMS itu tidak akan datang jika kamu selalu dalam prasangka baik atau husnuzon. Yang utama dari pencegahan di atas yang sudah aku jelaskan tadi, maka dari itu dengan berkali-kali kamu zikrullah sebagaimana dinyatakan Allah dalam firman-Nya bahwa hanya dengan berzikirlah hati orang-orang mukmin akan menjadi tenang. Dan ini trust banget untuk kalian lakuin di saat kalian merasa hati atau perasaan kamu sedang dalam keadaan tidak baik-baik. Nah, dengan kamu zikrullah atau berzikirlah, kamu atau hati kamu itu akan menjadi senang, dan ini sangat mudah banget kamu lakuin. Selain kamu berzikrullah atau berzikir, kamu juga bisa melakukan puasa sunnah. Nah, puasa sunnah di sini itu sangat bagus sekali loh untuk menempa emosi kamu agar tidak labil. Kemudian hawa nafsu seperti rasa amarah, kesal, sedih, melau, cemas, dan semua itu yang negatif jadi terkendali jika kamu bisa mengamalkan puasa Senin dan Kamis atau 3 hari di setiap bulan kalender Hijriyah pada tanggal 13, 14, 15 Ayamul Bid. Jangan lupa berkumpul dengan orang-orang yang salih. Kenapa? Jika kalian berkumpul bersama orang-orang yang salih, yang mengerti ilmu agama, insya Allah tidak ada bagimu untuk terkena mood swing. Kemudian, kata-kata atau perilaku mereka akan mengingatkanmu kepada Allah. Selain itu, tidak ada lagi kondisi yang memancing emosi atau mood swing ini muncul atau hadir. Bila pun mood swing ini hadir atau kamu kelepasan, maka orang-orang saleh ini akan mengingatkanmu dengan penuh kebaikan. Apapun mood swing kamu hari ini, jangan lupa sertakan selalu Allah untuk membantu mengatasinya. Oke, baiklah, sampai sini saja ya penjelasan dari aku. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Maaf bila aku ada salah penjelasan atau salah bicara. Dan jangan lupa untuk like dan komennya ya guys. Oke, bye-bye. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.